Selamat malam, saya hari ini akan menampilkan video tentang klarifikasi Bapak Joko Widodo tentang hoax yang beredar mengenai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Jadi silakan diikuti beberapa hoax yang akan ditampilkan melalui video berikut ini. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah.
Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Demonstrasi yang dipicu oleh pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tentu saja terjadi karena misinformasi atas isi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Tentu saja tidak luput juga dari hasutan atau mungkin juga ada kepentingan kelompok tertentu agar Indonesia menjadi kacau. Bayangkan dampak di berbagai daerah di Indonesia seperti Kota Medan, Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Banyak tempat-tempat fasilitas umum dirusak, dibakar, dan sebagainya. Itulah dampak yang terjadi pada beberapa kota akibat dari misinformasi dan hoax yang beredar yang disebarkan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Jadi saya berharap semoga sebelum kita melakukan sesuatu, pelajari dulu, pahami dulu sebuah informasi agar tidak keliru dan mengakibatkan kerusakan kepentingan yang lain. Terima kasih. Lihat apa itu spanduknya dari mana dia? Ini anak-anak semua ini. Pakai ini